Sebanyak 3 orang ditetapkan jadi tersangka baru kasus mafia tanah yang menyasar artis Nirina Zubir. Penetapan 3 tersangka ini berdasar fakta baru dalam persidangan terhadap 5 terdakwa sebelumnya. Penyidik Subdit Harda melakukan pengambangkan berdasarkan petunjuk persidangan ditetapkan 3 tersangka baru dan sudah kita amankan. Ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan di Markas Polda Metro Jaya, Rabu tanggal 13 Juli tahun 2022. Ketiganya adalah Mosyaf Alatas Mas Ahmad Efriliatio Ordiba, AEO, serta Cito C. Peran mereka berbeda. Semisal Mas berperan membantu pembiayaan proses balik nama terhadap sertifikat hak milik nomor 5774, Srengseng pemegang hak atas nama Vinta Kurniawati jadi pemegang hak atas nama Riri Hasmita yang merupakan ex-asisten rumah tangga keluarga Nirina. Dia tengah menjalani proses persidangan. Lalu, AEO seorang pegawai bank yang berperan membantu pencairan kredit dengan jaminan sertifikat atas nama tersangka. Kemudian C berperan membuat surat kuasa palsu, membuat laporan polisi kehilangan AJB palsu di Polres Metro Jakarta Utara, dan menerima uang pembagian hasil. Lebih lanjut Zulpan mengatakan, pihaknya telah menetapkan 1 orang atas nama Ray Alexander Putra, Rep, sebagai daftar pencarian orang, DPO. Dia berperan membantu pembiayaan proses balik nama sertifikat tanah. Atas perbuatannya, mereka dikenakan pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP dan atau pasal 263 KUHP dan atau pasal 264 KUHP dan atau pasal 266 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 3, 4,5 UU Nomor 8 Tahun 2010. Sebelumnya diberitakan, 5 pelaku mafia tanah yang menyasar Nirina Zubir telah diseret ke meja hijau. Salah satunya adalah ex-art Nirina, Riri dan suaminya. Pasangan Riri dan suaminya bekerja sama dengan 3 orang notaris yang juga terdakwa perkara ini bernama Faridah, Ina, dan Erwin selaku PPAT. Kerugian keluarga korban akibat ulah pelaku mencapai 12 miliar rupiah, yang kemudian dipakai para pelaku untuk dibagi-bagi dan dikirimkan ke sejumlah rekening. Selain pencurian, pelaku juga melakukan pencucian uang. Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengatakan, para terdakwa dijerat dengan pasal 264 ayat 1 dan ayat 2 KUHP Junto pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP Junto pasal 362 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP serta pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya disebut UU TPPU. Ibu belum tenang. Sebelumnya, Nirina Zubir tidak kuasa menahan air mata saat menceritakan tentang almarhumah ibunya. Sebagai seorang anak, Nirina merasa almarhumah ibunya belum tenang karena kasus mafia tanah. Ibu saya sudah 2 tahun yang lalu dia meninggal tidak tenang. Dia ada not catatan uang aku ada tapi pada kemana ya? Terus, surat belum kelar-kelar ya? Kata Nirina Zubir seraya menangis saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 17 November tahun 2021.